Bab 26. Hukuman karena membicarakanku. Oh Ham. Pagi, kau sudah bangun. Sudah, pria itu turun dari tempat tidur memakai celana dan menghampiri seorang wanita yang sedang menatap keluar jendela. Tidak dingin, tanyanya sambil mengecup pundak seorang wanita yang hanya berbalutkan selimut. Tidak, bukankah ada kau yang menghangatkanku, jawab wanita itu sambil tersenyum. Pria itu kembali dan duduk di sebuah kursi dan menyalakan rokok. Asih. Ya, besok aku harus kembali. Kenapa buru Van? Besok aku harus bertunangan. Gak, aku tidak mengizinkan, teriak Asih. Atas dasar apa kau melarangku? Hutang budi, jawab Asih. Kau lupa siapa yang menyelamatkanmu waktu tergeletak di jalan. Kau lupa siapa yang menampungmu dan merawatmu. Asih membalikkan badannya dan menatap Vano dengan tatapan tidak percaya. Aku tidak lupa dan aku akan membayar setiap jerih payah yang kau keluarkan untukku. Bagaimana dengan malam penuh goiroh yang sudah kita lalui? Tunggu, kau yang merayuku Asih, protes Vano. Tapi kau juga menyukainya kan? Ada makanan lezat di meja makan, sebagai pria yang normal tentu saja aku akan memakannya. Semua pria sama saja, sama brengseknya. Hahaha, sepertinya kau salah. Kaulah yang paling brengsek, jangan menganggap dirimu suci. Vano mencibir, kemudian menghisap rokoknya dalam-dalam. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu di acara ulang tahun Tuan Muda. Tapi aku tidak, kau begitu menikmati kebersamaan kita. Aku tidak bisa memberikan hatiku untuk wanita lain, bahkan dengan tunanganku. Bercintalah denganku sekali lagi, rayunya. Tidak, jawab Vano. Ia menepis tangan Asih yang membelai pipinya. Benarkah kau tidak menginginkanku? Rayunya lagi. Kau membosankan, jawab Vano. Wajahnya tampak kesal dengan sikap Vano yang seperti abis manis sepah dibuang. Siapa wanita itu? Cira. Vano tersenyum licik. Yah kau benar, aku sangat terobsesi dengannya. Hati lawanmu Tuan Arun. Kenapa kau suka mencari masalah? Tidak kapok kau sudah babak belur di tangannya. Cira itu ibarat pengasuh di sana. Tidak mungkin Tuan Arun menaruh hati padanya. Siapa tahu, yang aku tahu setelah Nyonya Davira meninggal, wanita yang dekat dengannya hanya Cira. Tidak akan kubiarkan. Berpakaianlah dan segera keluar dari rumahku. Aku juga sudah muak dengan mukamu itu. Vano segera berpakaian dan mengambil kunci mobil. Terima kasih atas segalanya, ucapnya sambil mencubit lembut pipi Asih. Asih segera memalingkan muka. Jika kau ingin menghancurkan Tuan Arun yang mungkin saja penghalang kau mendapatkan Cira, aku bisa membantumu menemui orang yang menjadi lawan sepadan Tuan Arun. Tidak perlu cantik, aku yakin aku mampu merebut Cira. Terserah, kita lihat saja nanti. Panen sudah selesai, mereka kembali naik gerobak untuk pulang. Kenapa Bu Cira pakai baju po? Tanya Gio. Bajuku basah waktu di sungai, kebetulan aku tidak membawa baju ganti jadi ayahmu meminjamkan bajunya. Baju yang basah bisa membuat kita sakit Gio. Poku baikkan Bu Cira. Perhatian. Oh, iya perhatian, jawab Cira. Perhatian apa? Galak dan suka melihatku sengsara, ucap Cira dalam hati. Jadi Bu Cira jangan menganggap Poku arogan dan egois lagi ya, ucap Gio dengan suara lantang. Hal itu membuat Cira terkejut, karena bisa saja Arun mendengar. Jangan keras-keras. Ayo kita naik gerobak lagi. Sudah sore. Cira segera mengajak mereka naik gerobak. Ia berharap Arun tidak mendengarnya. Sejauh ini Arun hanya diam, itu artinya ia tidak mendengar. Cira aman. Kali ini Gio duduk bersama Omar dan Olive. Mereka bertiga bagai tak bisa dipisahkan. Dan mau tidak mau membuat Cira harus duduk bersebelahan dengan Arun. Gerobak terisi penuh karena ada beberapa karung yang dibawa pulang untuk kebutuhan makan sehari-hari. Benarkah aku arogan?
Arun tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang membuat Cira terkejut. Waduh, jangan dengar pembicaraanku dengan Gio. Oh tidak Tuan. Jangan bohong. Benar Tuan, saya tidak berbohong. Jadi kau menganggapku tuli? Tuli? Tidak Tuan, saya tidak menganggap Tuan tuli. Kapan saya mengatakan seperti itu? Aku mendengar sendiri ketika kau berbincang dengan Gio. Waduh ketahuan, ayo Cira cepat berpikir. Kau adalah orang yang paling bisa mengambil hati orang lain, ucap Cira pada dirinya sendiri. Maksud Gio tadi bukan arogan Tuan tapi garis bawah, Arun, yah maksudnya Arun, Gio menyebut nama Tuan. Cira tersenyum kikuk, berulang kali ia menarik napas panjang. Terus terang ia gugup. Benarkah? Cira mengangguk mantap dan garis bawah. Klitak. Oh, sakit, teriaknya. Ia mengusap dahinya beberapa kali. Kalau mukul kira dong, gerutunya. Itu hukuman karena kau berbohong padaku. Iya tapi kan pelan bisa Tuan, gumam Cira lirih. Apalagi itu pendapat saya dulu waktu belum mengenal Tuan. Setidaknya katakan yang jujur, aku tidak suka berbohong. Serba salah Tuan bilang jujur kena pukul, bohong kena pukul. Hahaha, kau cari aman rupanya. Dia mau tertawa jika melihat aku menderita rupanya. Bagaimana dengan sekarang? Yah kalau sekarang beda, Tuan superior baik. Cira mengacungkan kedua jempolnya. Hahaha, lagi kau bisa mengambil hati orang. Hehehe, syukurlah kalau Tuan senang. Cira bernapas lega. Akhirnya. Tangan Arun tiba saja mengusap dahi Cira dengan lembut. Masih sakit. Cira terkejut dengan perlakuan Arun. Ia belum siap menerima sikap yang aneh seperti ini. Sudah tidak Tuan. Terima kasih. Mereka berdua terdiam, hanya terdengar gurauan Gio, Omar dan Olive. Menikmati pemandangan sore menjelang petang di sawah adalah hal yang indah. Tak terasa gerobak sudah sampai di depan rumah Cira. Beberapa tetangga membantunya menurunkan karung. Padi ini harus dijemur sampai kering baru ditaruh ke penggilingan untuk menjadi beras. Rencananya ibu akan dibantu dengan tetangga untuk menjemur padi. Karena Cira besok akan pulang ke Bogor lagi. Tuan Arun terima kasih bantuannya. Kami bisa panen untuk menyambung hidup, ucap ibu. Sama-sama. Saya juga titip Cira. Dia memang anak yang keras kepala tapi saya yakin anak saya jujur dan bertanggung jawab. Saya akan berusaha. Terima kasih Tuan. Dan satu lagi permintaan saya. Aduh ibu, kenapa permintaannya banyak sekali, keluh Cira. Malu ah. Mumpung ada kesempatan. Kapan lagi ibu akan bertemu Tuan Arun? Apa permintaan ibu? Itu. Saya mau foto bersama Tuan, ibunya Cira tertunduk malu. Apa? Teriak Cira. Ibu jangan buat aku malu. Kenapa malu? Permintaan ibu nggak aneh-aneh. Apalagi ibu yang lain juga memang mau ikut foto. Apa? Sama ibu yang lain juga. Cira tampak syok. Maaf Tuan. Kalau Tuan keberatan bisa ditolak saja. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Tuh kan, Tuan Arun tidak keberatan, ucap ibu bahagia. Ternyata Tuan Arun orang yang baik, tidak seperti ceritamu kalau di telepon. Bilang Tuan Arun galaklah, terus aroganlah. Ibu, teriak Cira langsung berlari mendekati ibu agar menghentikan ucapannya. Karena itu membuatnya celaka. Berbeda dengan Arun yang tampak senang mendengar ucapan ibu. Kepuasan terlukis di wajahnya karena itu bisa dijadikan senjata untuk melawan Cira karena suka membantah. Omar dan Olive menatap Cira dengan tatapan seolah mengatakan untuk bersabar menerima hukuman dari Tuan. Semangat Bu Cira, ucap mereka lirih. Kapan ibu dengan ibu yang lain mau foto? Besok pagi sebelum Tuan dan yang lainnya kembali ke Bogor. Baiklah besok pagi kita akan foto. Terima kasih Tuan, ucap ibu. Cira kamu kok malah murung. Ayo ucapkan terima kasih juga buat Tuan Arun, paksa ibu.
Cira membalikkan badannya seraya menunduk. Terima kasih Tuan. Arun tersenyum melihat wajah Cira yang pucat pasi dan berulang kali mengusap dahinya. Cira ikut aku. Hah, akhirnya kata itu keluar juga dari mulutmu Tuan. Sepertinya aku harus bersiap menerima hukumannya. Ayo Cira, kamu pasti bisa, ucap Cira menyemangati dirinya sendiri. Sudah sana, kamu dipanggil Tuan, ucap ibu. Ibu, kenapa sikapmu seperti dengan rela mengantarkan anaknya dimakan singa sih, ucap Cira dalam hati. Dengan langkah gontai ia mengikuti Arun yang berjalan keluar ke teras depan rumah. Omar, apa yang akan dilakukan Po terhadap Bu Cira? Bisik Gio. Tuan muda berdoa saja, mudah-mudahan Bu Cira baik-baik saja. Iya Tuan muda, ayo kita berdoa bersama-sama, ucap Olive. Sementara itu di luar rumah. Saya siap Tuan. Siap apa? Tanya Arun. Dalam hatinya ia tersenyum geli. Siap menerima hukumannya. Baiklah jika kamu meminta. Mau Tuan gampar, cubit, pukul, cekik, saya siap, ucap Cira pura-pura tegar. Padahal dalam hatinya ia ketakutan setengah mati. Bisa saja hanya dengan sekali pukul ia bisa masuk rumah sakit. Mana badan Tuan kekar lagi. Cira mulai memejamkan matanya. Silahkan Tuan mulai. Arun masih tersenyum dengan sikap Cira yang pura-pura tegar dan kuat. Padahal ia bisa melihat keringat dingin dan tangan gemetar Cira. Kamu siap? Dengan menarik napas panjang Cira menganggukkan kepalanya. Arun menarik kerah baju Cira untuk mendekat padanya. Hingga mereka tidak berjarak, Cira bisa mendengar deguban jantung tuannya karena dada Arun tepat di telinganya. Itu justru membuatnya semakin ketakutan. Arun menepuk pipi Cira dengan perlahan. Kemudian mengusap dahi Cira. Dan itu membuat tangan Cira semakin gemetar. Sudah, hembusan napas Arun terasa di wajah Cira. Tapi garis bawah. Buka dulu matamu. Dengan perlahan Cira membuka matanya. Ia mendongak ke atas memandang Arun. Itu tadi hukumannya. Hah. Cira masih belum mengerti maksud Arun. Untuk apa aku memukulmu untuk sesuatu yang benar? Aku memang arogan, galak dan juga egois. Tapi aku juga memiliki sisi yang baik. Hanya saja kau belum mengenalku dengan baik. Cira masih terdiam dengan ketidakpercayaannya. Ayo masuk, aku lapar. Hah, oh, ya baik Tuan. Cira segera masuk ke dalam membantu ibunya menyiapkan makanan. Malam ini mereka bersiap untuk kepulangan besok ke Bogor. Ibu membuatkan jenang sebagai oleh-oleh. Cira bisa bernapas lega karena tugasnya sudah selesai. Ia harus kembali lagi pada aktivitasnya yang semula. Bersambung.